Masih bersama 30 menit bersama KKI dan kita masih mendiskusikan tentang apa itu KKI bersama Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, Profesor Bambang Supriyato. Prof, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana KKI melakukan penjaminan gitu ya, bahwa dokter dan dokter gigi yang berpraktek di Indonesia, melakukan praktek kedokteran Indonesia adalah dokter yang kompeten. Gimana caranya? Tadi dilihat dari pendidikannya, kemudian dilihat dari registrasinya, lalu bagaimana evaluasinya dan lain sebagainya? Ya, tentu dalam hal monitoring evaluasi kita akan datang ke Fakultas Kedokteran. Kita akan lihat bagaimana proses penerimaan, bagaimana rasio dokter terhadap mahasiswa, itu terstandar betul di dalam SKDI. Nah itu kita lihat apakah sesuai. Tentu setelah itu kita lakukan monitoring evaluasi, kita berdiskusi dengan stakeholder atau fakultas kedokteran tersebut, kita akan bisa melihat apakah kita berikan rekomendasi dia sudah baik ataukah dia kurang baik. Setelah kita melakukan monitoring evaluasi, kita berikan kepada yang namanya Menristek Dikti bahwa ini loh rekomendasi KKI terhadap fakultas kedokteran. Tentu ke depan apa yang kita lakukan monitoring ini akan ditindaklanjuti oleh kementerian. Kita sudah melakukan kerjasama yang cukup baik dengan Menristek Dikti bahwa ke depan kita harus melakukan pembinaan. Saat ini itu ada 75 fakultas kedokteran. Kalau kita bagi menjadi akreditasi ya, berdasarkan akreditasi ABC, maka kita hanya 19% saja yang akreditasinya A. Kemudian 41% dengan akreditasi B. Dan masih ada 40% lagi yang akreditasinya C. Tentu kita melakukan pembinaan itu adalah prioritas pada yang C, yang 40%. Tapi tentu kita kalau bicara tentang akreditasi, tentu ada yang mendekati B dari C itu atau tetap C tapi bawah. Nah, prioritas kita pada tahun 2016 tentunya kita akan melakukan pada yang C yang level bawah. Dan itu kita sudah berjanji dengan kementerian bahwa kita akan melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih ketat terhadap mereka. Iya. Jadi KKI melakukan pembinaan, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap fakultas-fakultas kedokteran dan kedokteran gigi yang ada di Indonesia ya. Untuk fakultas kedokteran gigi itu ada 30 saat ini. 30, oke, baik. Baik. Jadi sebenarnya tujuannya balik lagi ya untuk supaya masyarakat terlindungi ya. Betul. Kualitas dokternya itu adalah kualitas dokter yang mumpuni begitu ya. Baik Prof, sekarang kita ingin tahu terkait dengan STR, balik lagi STR ya, karena STR itu bentuk penjaminan yang langsung begitu ya. Nah, apa sih syarat-syarat STR? Iya, nomor satu saya katakan bahwa KKI berhak menerima atau menolak. Yang pertama, dia harus punya ijazah atau nanti ke depan namanya barangkali sertifikat profesi. Yang kedua, dia mesti punya sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh kolegium. Yang ketiga, tentu berbadan sehat yang dikemukakan atau ditulis oleh dokter yang berpraktek. Berikutnya adalah dia berjanji akan memenuhi etika. Yang berikutnya tentu ada biaya dan fast foto gitu ya. Nah, dia pernah mengucapkan sumpah dokter. Nah, harus tuh ya. Harus bahwa sumpah dokter itu katanya kalau belum melakukan sumpah belum dokter begitu ya. Nah di situ kita memang ada pembiayaan ya. Tetapi Konsil Kedokteran Indonesia tidak menerima dalam bentuk uang. Artinya kita hanya menerima kwitansi yang dia pernah menyetorkan atau membayarkan sejumlah uang ya. Dan kwitansi itulah yang diterima oleh KKI. Jadi KKI tidak pernah menerima uang Rp1 pun dari para dokter maupun dokter gigi atau dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Gitu. Di masyarakat atau di masyarakat dokter dan dokter gigi ada isu-isu yang kadang berkembang terkait dengan STR itu begitu ya. Misalnya STR-nya itu lama dan lain sebagainya. Itu kenapa kok lama itu bagaimana Prof? Iya, saya jamin bahwa untuk STR itu kita bagi dua waktu ya. Yang pertama offline, yang kedua dan secara online. Kalau offline itu kita maksimal 14 hari kerja. 14 hari kerja maksimal. Saja? Maksimal. Sementara online itu adalah 7 hari kerja. Artinya
begitu KKI menerima STR, syarat-syarat STR secara lengkap, maka dijamin bisa diikuti. Isu mengapa lama, kita tahu bahwa kadang-kadang dokter atau dokter gigi tanda kutip males mengurus sendiri. Sehingga minta tolong orang. Nah, untuk ke KKI itu ada syarat yang namanya sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi atau kolegium. Nah, proses dari saat dia membuat bagaimana menghasilkan sertifikat kompetensi itu yang mungkin kadang-kadang lama. Sehingga dia melihat bahwa saya sudah mengurus STR, kok nggak selesai-selesai. Padahal ada proses pra KKI yaitu di kolegium. Kemudian di KKI sendiri. KKI sudah mendapatkan ISO untuk proses STR, yaitu harus maksimal 14 hari untuk offline. Kemudian KKI juga mendapat penghargaan dari Ombudsman nomor 2 yang menyatakan bahwa pelayanan publik sudah patuh terhadap itu. Jadi isu mengenai lamanya harusnya bisa dibantah. Silahkan cek berapa lama setelah diterima lengkap. Syaratnya harus lengkap dan itu 14 hari kerja untuk offline. Kemudian lihat lagi soal pembiayaan. Kita juga baru-baru ini mendapat sertifikat tentang bebas korupsi. Artinya bahwa kita jaminlah gitu. Jadi kalau misalnya ada pembiayaan, nah itu saya yakin bukan di KKI. Begitu. Tapi proses pengurusan yang mungkin memerlukan biaya dari satu tempat ke tempat yang lain, transportasi mungkin saja itu. Iya, ini menarik ya karena ini penting sekali terkait dengan dokter dan dokter gigi yang jadi pemirsa di acara ini, bahwa STR itu penting untuk praktik kedokteran mereka begitu ya, dan bagaimana untuk mendapatkan STR kadang-kadang ada yang bilang begini dan begitu, dan hari ini ditegaskan bahwa benar-benar kakak ini fix ya 14 hari kerja untuk offline. Dan online 7 hari kerja. Online ini sudah jalan ya? Sudah jalan. Bahkan kita nanti 2016 utamanya adalah online, tapi kita barangkali hanya sangat sedikit yang offline. Kita anjurkan begitu dia datang offline, bisa nggak langsung online saja gitu. Jadi kita sediakan di dalam ruang untuk pendaftaran itu 1 atau 2 komputer yang kalau dia datang secara offline kita mintakan online. Supaya apa? Dia bisa mengikuti, dia bisa dalam 7 hari kerja selesai. Begitu. Jadi kita sudah mulai arahkan saat ini dan insya Allah 2016 sudah online semua. Iya. Dan itu sudah dikonfirm oleh lembaga-lembaga lain. Betul. Dan lembaga stakeholder yang terkait sudah tahu persis bahwa itu akan offline. Iya. Oke, very good. Ini penting dan melegakan, Prof. Kita tahu adanya potensi katanya nih tsunami dari STR gitu ya. Apa itu tsunami? Kita ingin tahu lebih lanjut, Prof. Setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah dengan 30 menit bersama KKI.